Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damai Samada Abdillah. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran itu dibagi dua macam, yakni faktor internal dan eksternal. Pertama dari faktor internal adalah faktor fisiologis, yakni faktor yang mempengaruhi tentang keadaan tubuh siswa. Misalnya apabila siswa memiliki cacat atau kelainan pada organnya, mereka akan sulit berkembang, akan memiliki kesulitan dalam berkembang, dan dalam pelajaran itu akan menghambat bagaimana mereka bergerak. Kemudian yang kedua adalah faktor psikis. Jadi apabila psikis anak baik, maka dalam pembelajaran mereka akan berkembang dengan cepat dan tidak terhambat. Dan apabila psikis anak itu jelek dan mereka mempunyai mental yang down, maka dalam pembelajaran mereka akan sedikit terganggu dan bahkan akan menghambat bagaimana proses pembelajaran yang mereka lalui. Kemudian yang ketiga adalah merupakan sikap. Bagaimana sikap pada anak ini berkembang dan memiliki pengaruh terhadap mental mereka. Jadi apabila sikap anak tersebut baik, maka mental yang dimiliki anak tersebut baik, dan sehingga pembelajaran pada prosesnya akan berkembang dengan baik. Sebaliknya apabila anak-anak memiliki sikap atau mental yang cepat rusak atau terhambat, maka mereka akan sedikit terpengaruh pada pembelajarannya. Kemudian yang terakhir dan yang keempat dari faktor internal yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran adalah faktor minat dan bakat. Bagaimana faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana anak menjurus atau apa yang akan dituju pada minatnya. Jadi apabila minatnya anak ke dalam matematika namun orang tua akan memasukkannya ke bahasa Indonesia, maka di situ proses pembelajarannya akan sedikit terganggu. Sedangkan apabila minat dan tujuannya mereka tepat, mereka akan cepat berkembang dan faktor-faktor yang lainnya juga akan ikut berkembang. Ada sedikit tambahan dalam proses pembelajaran pada faktor internal, faktor-faktor yang mempengaruhi maksud saya. Jadi saat proses pembelajaran kita akan mendapati kemauan siswa itu bagaimana pada guru, sikapnya terhadap guru, terhadap mata pelajaran, dan apapun yang menyangkut dalam kelas. Sehingga faktor-faktor tersebut berpengaruh penting terhadap pembelajaran anak. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, sebaiknya guru melakukan evaluasi agar perkembangan anak pada pembelajaran itu seimbang dan maksimal, terpenuhi secara maksimal. Kemudian kita beralih pada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor di luar siswa. Jadi faktor-faktor ini meliputi faktor lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Jadi ketiga faktor ini yang akan mempengaruhi pembelajaran yang akan dibawakan oleh siswa. Yang pertama yang akan saya jelaskan pada faktor eksternal adalah faktor pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini siswa itu paling sering berada pada lingkungan keluarga. Jadi bagaimana orang tua mendidik, bagaimana tahapan-tahapan mereka dalam mendidik anak, dan bagaimana mereka mengajarkan, mencontohkan hal-hal baik kepada anak, itu akan mempengaruhi proses pembelajaran anak. Jadi apabila saran-saran yang diberikan orang tua, tanggapan-tanggapan yang diberikan orang tua itu menjurus pada hal-hal negatif, maka anak juga akan berpengaruh pada pembelajarannya di sekolah, nantinya juga di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal adalah faktor pada lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat ini mengajarkan, mempengaruhi, dan memberikan solusi kepada anak agar dapat belajar dari mereka. Jadi apabila masyarakatnya baik, anak juga akan belajar dengan baik, dan apabila masyarakat jelek dan anak tersebut tumbuh dalam masyarakat itu, maka pembelajaran akan terhambat dan memiliki resiko-resiko yang nantinya akan ditanggung oleh anak itu sendiri. Dan yang terakhir pada faktor eksternal adalah faktor dari lingkungan sekolah. Kegagalan pembelajaran pada anak bisa terjadi akibat kurang pahamnya guru terhadap materi, kegagalan pada guru sendiri maupun sikap siswa kepada guru itu sendiri. Jadi apabila lingkungan sekolah baik, maka pembelajaran juga akan baik, berjalan dengan semestinya, memiliki hambatan yang sedikit, dan sistem pembelajarannya akan mengalir dengan lancar, anak jadi tumbuh berkembang dalam pembelajarannya dengan sangat baik.
Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi individu tersebut itu sebenarnya berasal dari individu tersebut. Jadi setiap individu memiliki bakat, motivasi, minat yang berbeda dalam setiap pembelajarannya. Jadi apabila individu tersebut mau melakukan apapun sistem yang dilakukan pada sistem pembelajaran di sekolah, maka mereka akan berkembang dan sistem pembelajaran pun akan berjalan seperti semestinya. Jadi apabila anak itu tidak menuruti, terus bakat dan minatnya kurang, bahkan mereka sendiri tidak tahu apa bakat dan minatnya, itu juga menghambat pembelajaran mereka, dan bahkan mereka juga tidak tahu arah dan tujuan mereka, sehingga faktor-faktor tadi yang mempengaruhi diharapkan mampu membantu, terutama faktor eksternal yakni lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga itu merupakan faktor yang penting dalam perkembangan pembelajaran anak didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita dapat bertemu pada materi selanjutnya apabila ada kesempatan. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.